فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan pembahasan dari syarah Aqidah Qairawaniyah. Qala fadilatu syaikhina, masih di muka surat 116. Qala fadilatu syaikhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Wa qala subhanahu yauman atau bisama'a katoyi sijil lil kutub. Pada hari di mana kami menggulung natui, kadang artinya melipat, kadang artinya menggulung, tak masalah. Kami melipat atau menggulung langit bagaikan digulungnya as-sijili, yaitu lembaran-lembaran lil kutub, lembaran kitab ya digulung. Ini kekuasaan yang hebat, padahal yang kita lihat langit sekedar apa? Tempat kosong, mungkin kosong dari udara lah, atau kosong dari apa misalkan. Tapi bagaimana dia boleh digulung? Allah Maha Kuasa, semuanya di tangan Dia, tak ada yang susah. Allah Maha Perkasa. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, kami akan mengembalikannya lagi. Baik, apa yang mudah bagi Allah untuk memulainya, lebih mudah lagi untuk mengulang kembali. Wa'dan alaina, sebagai janji yang wajib kami tunaikan. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang akan mengerjakan itu. Makhluk tak ada yang mampu melakukan itu, Allah yang mampu. Kenapa Allah menggunakan kami? Untuk lit ta'zim, ini biasa dalam ilmu balaghah, yaitu pola jamak lit ta'zim, untuk membesarkan diri, menyebutkan kebesaran diri. Ini biasa dalam bahasa Arab. Kalau manusia boleh guna kami, waalaikumsalam. Boleh, biasa, kadang ada aja kan istilah gitu. Kepala negara manggil, kami telah menetapkan begini-begini. Itu biasa. Adakah maksud kami itu ramai atau diri sendiri? Nah itu tergantung, apakah dia hendak membesarkan diri, pakai kami, atau maksudnya kami para parlemen, tergantung niatnya. Masalah boleh-boleh, itu biasa. Di Indonesia kami ada dia. Oh biasa, biasa presiden bilang gitu. Kami tengok ini seharusnya begini, kami tengok biasa pakai kami. Baik. Kemudian waqal afa'ayina bil khalqil awal. Apakah kami lemah untuk melakukan penciptaan yang pertama? Jawabannya tidak lemah sama sekali. Ini hasilnya. Dan sudah beratus-ratus tahun, bahkan mungkin berjuta-juta tahun berjalan dengan sangat bagus. Allah tidak lemah sama sekali menciptakan pada kali yang pertama. Maka tentunya sekedar mengulang kembali ini lebih mudah lagi. Manusia tahu, biasanya yang paling susah adalah langkah pertama, itu susah. Setelahnya biasa. Apalagi Allah lebih mudah lagi. Kalau yang pertama saja mudah, apalagi yang berikutnya. Bintang-bintang, planet dia rawa, tak berlanggar. Iya betul. Bagaimana pengaturannya itu, Masya Allah. Ribuan tahun tidak saling. Betul. Tapi tak berlanggar. Kecuali yang Allah kehendaki, ya, ada komet, ada apa, ada batu pecah, itu biasa. Tapi secara umum sehebat ini siapa mampu mengendalikan? Allah Maha Kuasa. Bumi dengan matahari pun dia bukan diam tuh. Dia meronda seluruh alam. Demikian pula bulan. Ya, tak pernah jatuh ke sini. Dia meronda. Dia bukan satu tempat, dia meronda. Tapi tak berlanggar. Iya. Ada yang jaga. Iya. Dia diatur. Ada yang jaga. Iya, kullum fi falaki yasbahun. Masing-masingnya beredar pada garis edarnya. Yasbahun itu dia berenang kan? Asalnya begitu. Kata para mufassirin seperti Al-Bithai, ini istilahnya isti'arah, yaitu meminjam. Sebagaimana yang di air berenang, yang di udara juga dianggap berenang di udara. Gambarannya gitu. Dia berenang tuh, dia macam dia ada gravity tuh. Iya. Macam bumi kan. Dia ada meteor tak bintang kan. Gravity bumi tu dia menolak. Baru tak habis. Allah menolong dengan kekuasaannya. Iya, sudah ada penapis, sudah ada macam-macam. Dan ada malaikat yang menjaga juga dan sebagainya. Baik. Hanya Allah yang mampu. Kemudian
Bahum fi labsim min khalatin jadid. Namun mereka orang-orang kafir fi labs yaitu iltibas, berada di dalam kesamaran dari penciptaan yang baru. Ini menunjukkan akal yang lemah. Kalau awal penciptaan saja mudah bagi Allah, apa susahnya mencipta sesuatu yang baru, yaitu mengulang penciptaan? Tak ada yang susah. Cuma orang kafirnya yang akalnya pendek. Cuma kita tak tahu lah syurga atau neraka itu atas planet ke memang kawasan lain. Jelas Nabi sudah menceritakan syurga ada di langit ke-7, di dekat Sidratul Muntaha. Nah, neraka di bumi ke-7 kata Nabi. Jelas beliau yang tahu. Cuma kaifiatnya Allahu a'lam. Gambarannya bagaimana? Bumi ke-7 ni kecil lah neraka. Kalau kita tengok geografi, kita pun tak dapat bayangkan. Ada pintu-pintunya, masing-masing langit ada pintu. Kita belum ada yang mampu menembus satu pintu, apalagi naik-naik ke atas. Kemudian dikatakan di sini, ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka dia dibiarkan tersia-sia? Kata Imam Syafi'i, sudah yaitu la yu'mar wa la yunha, tidak diberi perintah, tidak diberi larangan. Yang lain menafsirkan la yusabu wa la yu'aqab, tidak diberi pahala, tidak pula diberi hukuman. Dan ini tafsir ini saling mengharuskan. Ketika ada perintah ada larangan, ya konsekuensinya ada pahala dan ada dosa. Kata Ibnul Qayyim di dalam Miftah dari Sa'adah. Kalau manusia menyangka begitu, menunjukkan yang betul adalah ada ciptaan, ada perintah, ada larangan dengan segala konsekuensinya. Tak mungkin Allah mencipta kemudian sia-sia. Alam yakunu nutfatan mim maniyyin yumna. Manusia disuruh untuk melihat, untuk mengetahui adanya hari kiamat. Maka perhatikan, bukankah dia itu asalnya adalah dari nutfah, yaitu air mani, dari mani yang terpancar? Tentunya jawabannya iya, kami melihat. Summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian jadilah dia alaqah, yaitu darah yang tergantung-gantung atau darah yang mu'alaq, menempel. Fa khalaqa, kemudian Allah menciptakan dia, yaitu menciptakan menjadi mudghah, menjadi yaitu daging. Fa sawwa, kemudian Allah menyempurnakannya. Jawabannya iya, jelas. Tahu-tahu berubah jadi orang macam kita, padahal semula air mani saja. Faja'ala, ya. Ada DNA. Iya. Kromosom cukup. Betul. Cuma apa? Allah yang mengatur bagaimana ciptaan itu berubah-ubah dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Kemudian Allah jadikan dari daging tadi menjadi pasangan, ada yang lelaki, ada yang perempuan, tanpa manusia mampu mengatur itu. Mengatur diri sendiri tak mampu, mengatur anaknya juga tak mampu. Oh, saya milih anak yang begini, tak mampu. Itu pengaturan Allah. Allah yang menentukan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta? Bukankah zat yang demikian itu mampu untuk menghidupkan orang mati? Jawabannya adalah mampu. Jadi memang akan ada hari kiamat. Untuk orang yang mati itu dihidupkan, menerima pembalasan. Setelah ada perintah, ada larangan, maka akan ada pahala dan ada hukuman. Baik. Ini dalil-dalil beliau datangkan terkait dengan apa? Ucapan Imam Al-Qayrawani, bahwasanya hari kiamat betul-betul ada. Allah mendatangkan berita tentang itu dengan berbagai cara dan berbagai sudut pandang. Al-Amru Tsani, pola yang kedua yang Allah ceritakan untuk menegaskan adanya kiamat, at-tanbihu bi ihya'il ardi ba'da mautiha. Allah mengingatkan tentang dihidupkannya bumi setelah bumi itu mati, tanah yang kering kerontang dan gersang. Qala Allahu azza wa jalla wa taral arda hamidah. Dan engkau wahai Rasulullah atau wahai ra'i, orang yang melihat bumi dalam keadaan hamidah, yaitu mati dan diam. Fa idza anzalna 'alaihal ma, kemudian apabila kami turunkan kepadanya air hujan, ihtazzat, dia mulai bergetar. Ihtazza yaitu bergoncang. Mungkin kita tak mampu merasakan goncangannya, getarannya, tapi dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, begitu ada airnya kemudian menimpa bijirin, biji mulai ada activity.
activity yang seukuran sel satu mulai pecah, mulai bergerak, mulai membesar, mengembang, kemudian pecah, terbelah, kemudian tumbuh akar, tumbuh tunas, menyebabkan bumi itu bergerak, bergetar. Karena ada tekanan-tekanan. Itu baru satu tanaman. Bagaimana dengan berjuta-juta tanaman? Sehingga bumi yang semula diam, tahu-tahu mulai bergerak. Walaupun gerakannya sangat lambat, tapi kalau dipercepat akan nampak itu bumi memang bergetar. Baik. Apalagi aktivitinya bukan hanya dari tanaman, hewan-hewan juga akan mendekat. Begitu ada tanaman, hewan akan bergerak di sekitar itu, baik itu semut ataupun cacing tanah ataupun berbagai jenis hewan-hewan yang lain. Baik. Maka memang bumi jadi bergetar, cuma getarannya sangat halus dan pelan-pelan. Warobat kemudian meninggi, ya, dengan adanya tekanan-tekanan hewan-hewan tadi, tekanan akar, dan juga ada udara-udara yang dihembuskan oleh akar-akar, maka mau tidak mau tanah akan mulai meninggi, ada gundukan, akan ada koloni semut, ada koloni rayap, koloni ini dan itu, sehingga tanah yang menjadi meninggi, ada istana-istana di bawah tanah itu. Iya, betul. Wa ambatat min kulli zawjin bahij, dan bumi itu menumbuhkan dari segala pasangan yang bahij, yaitu bahij yang indah, yang mengagumkan. Dari satu siraman air akan muncul berbagai jenis tanaman. Dzalika bi annallaha huwal haqq. Yang demikian itu terjadi disebabkan banyak sababiyah, karena Allah itulah yang benar. Ucapannya benar, perbuatannya benar, maka tak heran bumi yang mati boleh menjadi penuh dengan activity, penuh dengan kegiatan, penuh dengan gerakan. Gerakan-gerakan itu menunjukkan adanya kehidupan. Seperti yang dijelaskan Syekhul Islam di dalam kitab beliau Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, Abrazu Alamatil Hayah Al-Harakah. Alamat kehidupan yang paling jelas adalah adanya gerakan. Wa annahu yuhyil mauta, dan bahwasanya dialah yang menghidupkan orang-orang mati. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang maitah, maka dia juga mampu untuk menghidupkan mauta, orang-orang yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Kalau tak bergerak, gila. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, ini kata Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, ini dalil adanya qiyas, tapi qiyas yang sahih, yang memenuhi syarat, ya, bukan qiyas sembarang qiyas. Apa yang menyamakannya? Yaitu sama-sama semula mati. Kemudian dengan adanya air hujan, bumi jadi hidup. Nah, demikian pula manusia semula mati di alam kuburnya, kemudian disirami oleh air hujan selama 40 masa, kemudian tumbuhlah mereka. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, hadisnya sahih. Ayat ini sains, ya? Iya, betul. Sains pertanian. Betul. Apa faktor yang menyamakan? Yaitu syumuliyatul qudrah, kekuatan dan kekuasaan Allah yang meliputi segalanya. Sebagaimana dia mampu menghidupkan bumi, dia juga mampu menghidupkan manusia. Apa yang susah? Padahal penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Kalau menciptakan bumi saja mampu, apalagi manusia. Allah mengatakan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Nah, kalau itu mudah, ini pun lebih mudah lagi. Itu kesimpulannya. Kemudian wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat memang betul-betul akan datang. Wasa fa'ilah, yaitu menunjukkan pasti akan datang. Atiyah, tiada keraguan di dalamnya. Roiba, yaitu sebagai apa? Isim la mabni alal fath. Wa anna allaha yab'atsu man fil kubur, dan Allah pasti akan membangkitkan orang yang ada di dalam pekuburan. Sebagaimana Allah mampu untuk menumbuhkan tanaman dari sela-sela tanah, dia juga mampu menumbuhkan manusia dari sela-sela tanah. Nanti betul-betul dibongkar kubur-kubur itu. Khobar fiha syibhul jumlah. Fiha sebagai syibhul jumlah, khobar la. Atau boleh kalau menurut Basriun apa? Yaitu la roiba kainun fiha. Fiha muta'alliq bi kainun. Kainun itu khobar. Iya, khobar la. Ilahuna wallahu a'lam.